Assalamualaikum Bapak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ya, Ini ada tugas rekonstruksi konseptual Pak ya, rekon dalam CGP, calon guru penggerak. Sebelumnya memperkenalkan dulu, saya dari Abdul Aziz, CGP Angkatan 11 Komunitas Malaya, dan saya bertugas di SMA Negeri 1 Manunjaya. Dan kebetulan saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah yang baik hati ya, yang baik hati dan tidak sombong, dan tidak sombong, Bapak Ahmad Tauhid SPD MPD. Gini Pak ya, ada beberapa pertanyaan. Ini wawancara lah Pak, ngobrol gitu ya, ya tentang keputusan, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Identifikasi yang dilakukan tentunya kalau ini kan terkait dengan masalah etika moral ya. Pak. Contohnya kalau etika moral itu kan terkait dengan ketepatan waktu, misalnya ya, ketepatan waktu datang ke sekolah atau berada di dalam kelas. Begitupun juga dengan pulangnya juga sama, ketepatan waktu ya, disiplin ketepatan waktu. Nah, identifikasi yang dilakukan itu ini kan sebatas pertama adalah pengamatan ya. Jadi yang namanya pimpinan itu harus diupayakan untuk bisa hadir ya, di sekolah itu lebih awal dari yang lain. Ya, setiap guru itu teramati siapa yang datang paling pagi, siapa yang ya datang terlambat, bahkan tidak datang. Walaupun memang jumlahnya personal itu atau guru-guru itu jumlahnya banyak. Tapi kalau itu dilakukan rutin setiap hari, itu bisa teridentifikasi. Ya. Nah, untuk mengkonfirmasi terkait dengan misalnya untuk mengingatkan guru yang bersangkutan, ya kita juga perlu data. Nah, data itu didapat dari daftar hadir guru yang biasa. Kalau kehadiran itu ada jamnya di situ, menulis ketika datang itu jam berapa datang ke sekolah. Begitu ya, itu kan terekam. Begitu ya, atau melihat data di absensi secara digital, begitu. Siap Pak. Ya. Jadi di situ ada beberapa hal ya Pak ya, ketepatan waktu, bagaimana sinkronnya dengan pengamatan, dan mengingatkan kepada guru-guru, dan perlu data ya Pak ya, melalui kehadiran biasanya itu ada digital ya, kehadiran digital. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya bisa? Ya contohnya kalau seandainya ada seorang guru gitu ya melakukan kuliah lagi, ya sedangkan kan tugas guru itu mengajar. Maka itu kan ada dua pilihan. Dua pilihan ya. Ya. Yang mana ya, misalnya di sini juga ada ya, Ya. Guru BK itu yang sekarang S2 gitu ya. Ini juga jadi dilematis gitu kan. Ya. Ketika saya mengizinkan untuk ikut pendidikan, kebetulan kan pendidikannya itu di S2-nya itu di perguruan tinggi negeri di Bandung, jauh. Dan itu waktu untuk kuliahnya itu adalah waktu kerja gitu. Ya, waktu kerja. Nah, ini kan jadi permasalahan gitu ya, permasalahan. Ya, meminta 2 hari, Senin dan Selasa. Nah, sementara Senin Selasa itu kan lagi jam kerja lah, jam kerja, dan itu jam sibuk untuk BK gitu. Nah, hal ini tentunya perlu disiasati. Artinya bahwa diberikan izin dengan beberapa syarat. Ya, artinya bahwa
dalam capaian kerja itu kan ada ya ukuran untuk capaian kerja. Bisa nggak misalnya kalau kan 2 hari tidak masuk kerja karena kuliah S2, berarti di sini ada 3 hari. Bisa nggak 3 hari itu memenuhi target 5 hari kerja gitu. Nah, ini guru BK itu kan menangani personal. Ya, ada kan minimal kan 150 siswa. 150 siswa dibagi 5 hari kerja. Berarti kan menangani 30 siswa per hari gitu ya. 30 siswa per hari gitu ya. Nah, bisa nggak misalnya ini jadi 50 siswa per harinya itu karena menggunakan 3 hari dan yang bersangkutan itu bersedia gitu ya. Bersedia untuk bisa melakukan hal seperti itu. BK itu kan pengontrolannya di administrasi gitu ya. Jadi administrasinya harus benar gitu ya, sehingga bisa terkontrol kinerjanya dan menyanggupinya. Bolehlah. Berarti kan tuntutan kerja terpenuhi, kemudian hak dia untuk karir juga terpenuhi begitu ya. Nah, yang terpenting di sini ketika dihadapkan pada 2 dilematis itu adalah melakukan kompromi gitu ya. Melakukan kompromi dengan yang bersangkutan sehingga tuntutan kerja terpenuhi, kemudian karir personal juga tidak terhambat begitu. Itu yang yang saya lakukan ya ketika ada kasus seperti itu. Untuk hal-hal yang lainnya juga sama gitu ya. Yang terpenting adalah kita membangun komunikasi, kemudian menjaga komitmen gitu kan, yang terpenting. Komitmen inilah yang kemudian harus dibangun. Ya, sehingga keputusan itu apa yang menjadi tuntutan saya sebagai pimpinan terpenuhi, hak dia untuk berprestasi atau mendapatkan karir yang lebih bagus juga terpenuhi. Karena profesi itu harus ada hak ya bagi pengembangan profesional itu ya, ada pengembangan di situ, ada hak yang memang harus diberikan ya oleh pimpinan. Berarti harus ada keadilan ya Pak ya, keadilan di antara satu sisi kewajiban, ya. Satu lagi untuk karir ya Pak ya. Ya. Ini Pak, ada lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Maksudnya Pak? Ya, langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkah mungkin mengambil risiko gitu, langkah-langkah dalam mengambil sesuai Bapak pemimpin gitu. Keputusan ya. Yang jelas bahwa pimpinan itu yang paling berat itu yaitu ketika menentukan putusan gitu. Nah, sehingga langkah-langkah yang ini kan tergantung ya. Apakah keputusan itu terkait dengan personal ataukah putusan itu terkait dengan banyak orang gitu ya. Misalnya penentuan terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil gitu ya, terkait dengan misalnya penentuan kepanitiaan misalnya ya, penentuan kepanitiaan. Nah, ini jelas bahwa kita harus punya gitu kan semacam regulasi lah. Semacam regulasi yang mana regulasi ini disepakati bersama gitu. Atau kita buatlah semacam standar operasional prosedur. Nah, sehingga setiap hal apapun ya ketika SOP-nya sudah ada, dan SOP ini bukan hasil kepala sekolah tetapi hasil komitmen bersama. Nah, ini kan akan enak ya, prosedur itu ketika mengambil keputusan itu merujuk lagi kepada apa SOP-nya. Yang gitu ya. Nah, selalu ke sana karena ini hasil komitmen gitu. Dan ketika misalnya ada hal yang harus diputuskan tapi belum ada di SOP-nya bagaimana gitu ya. Nah, ini tidak terlepas lagi daripada membangun komitmen lagi gitu ya. Ya Pak. Di antara siapa ya, di antara di antara personal atau kelompok yang akan terkait dengan keputusan yang akan saya ambil itu. Ya, ya. Berarti tidak berjalan sendiri ya Pak ya, harus berdiskusi, komunikasi gitu yang lain gitu ya Pak ya. Terus ini Pak, hal-hal apa saja ya yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang Bapak ambil gitu. Bisa diulang itu? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
dilema etika. Ya, Misalnya tadi misalnya guru yang selalu datang terlambat gitu ya. Nah, atau tidak ikut upacara ya. atau misalnya tidak hadir ke dalam kelas gitu ya. Misalnya ini misalnya yang terdata itu yang sudah berjalan itu sekarang saya sudah mendapatkan data ya 3 bulan terkait kehadiran guru di dalam kelas. Nah, gitu. Ini kan prosedur yang saya ambil itu adalah ya pertama data itu benar nggak data ini gitu ya. Kan suka ada gitu pimpinan itu hanya karena omongan orang atau pelaporan atau pembicaraan gunjingan ya atau gosip kemudian membenarkan informasi itu. Nah, ini juga ini nggak boleh begitu gitu ya. Tetapi harus betul-betul didasarkan pada data yang valid gitu ya. Pada data ini. Nah, saya sudah dapatkan data gitu ya. Data ini memang dibentuk secara digital ya, secara online. Siswa yang kemudian memberikan laporan dari tiap kelas itu. Nah, siswa melaporkan ke tiap kelas dengan cara apa? Ya mengisi ya. Misalnya guru itu hadir, cukup ditekan hadir gitu ya. Misalnya tidak hadir, ada tugas enggak kan gitu ya. Ada yang memberikan tugas, ada yang enggak. Ini kan juga terekam gitu ya. Jadi ada semacam aplikasi seperti itu. Tapi aplikasi ini juga ya harus dicek lagi. Ini benar nggak kira-kira ke operatornya itu benar Pak gitu. Siapa jaringannya di kelas ada nggak? Ada, bisa KM-nya atau bisa seksi absensinya begitu ya. Nah, jadi pelaporan seperti itu. Nah, setelah kita yakin data ini valid, kemudian kita panggil yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan dipanggil, mohon maaf Bapak Ibu, misalnya ya, atau ke Bapak atau ke Ibu gitu ya. Ini saya ingin mengkonfirmasi terkait data yang saya peroleh ya tentang kehadiran ibu di dalam kelas gitu. Didapatkan ibu ini hari ini gitu ya, tanggal ini nggak hadir di kelas ini juga nggak hadir, jam sekian juga nggak hadir. Kira-kira data ini benar nggak? Kan gitu ya, mengkonfirmasi saja. Kalau itu dinyatakan benar, Pak, benar, kenapa? Kan gitu ya kita. Yang jelas bahwa pimpinan itu berusaha untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya. Artinya bahwa di dalam kelas itu harus terpenuhi kan, anak harus terlayani. Sementara guru tidak hadir. Nah, kenapa guru ini nggak hadir gitu? Kita cari solusinya. Barangkali ada kesibukan atau sakit, tidak bisa menyampaikan komunikasi dan itu kita bantu gitu. Atau Pak ini di kelas ini karena jumlah jamnya terlalu banyak saya gitu kan. Nah, ini kan berarti harus ada keputusan yang akan diambil gitu kan. Oh ini jamnya terlalu banyak gitu ya. Oke Pak. Udah Pak, kasih standar terendah saja 24 juga masih gitu nggak isi aja. Udah kasih 12 jam gitu ya atau 10 jam pasti nggak akan mau gitu ya Pak. Karena hilang sertifikasi. Nah itu ya Pak, jadi karena sertifikasi ya Pak ya. Ya gitu kan itu semua kita juga harus memberikan apa ya, bukan ancaman atau apa ya, karena kan peringatan itu ada yang enak, ada yang tidak mengenakan. Ya. Nah, itu kan diberikan hal yang tidak enakan, mau nggak gitu. Nah, gini Pak, sekarang kan sama yang tadi bicarakan itu. Ini kan sekarang tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Mungkin ada tantangan gitu tantangannya apa aja Pak? Tantangan ya terkait dengan dilema seperti itu ya tentunya hal yang paling menantang ya tentunya ini bagi misalnya yang sudah senior gitu ya. Nah ini kan tantangan tersendiri ya, akan berbeda dengan misalnya terhadap personal yang berada di bawah saya sendiri gitu ya. Ini akan berbeda gitu ya. Ini tentunya perlu pendekatan yang lebih bijak. Ya, kita jangan sewenang-wenang sebagai pimpinan dan lain sebagainya, kemudian menyamaratakan perlakuan terhadap personal. Tidak boleh gitu ya, tetap adab ya itu harus dijaga gitu ya, harus dijaga. Baik, jadi sebetulnya itu kan apa ya, ada seni bagaimana pendekatan terhadap personal gitu. Ya jadi memulai sehingga kita juga senang, dia juga senang gitu kan, karena kan nggak boleh gitu ya
muncul ketegangan, ketidakenakan, ketidaknyamanan gitu ya, karena kan kita itu memimpin itu kan nggak cukup sehari 2 hari. Kan kemudian ini juga kan lembaga pendidikan, lembaga yang edukasi, lembaga yang mulia, menjunjung tinggi moral, etika dan lain sebagainya. Dan ini lembaga penyadaran gitu, bukan punishment ya, tapi penyadaran. Jadi orang itu sadar ya akan hak dan kewajiban yang apa yang harus kemudian dilaksanakan. Ini Pak masih ada 3 lagi Pak. 3 lagi. Apakah Bapak memiliki sebuah apa itu tatkala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk itu enggak ada jadwal ya. Itu tergantung dari kalau jadwal rutinnya sebulan sekali. Itu jadwal rutin terkait dengan misalnya pelaporan itu. Pelaporan itu sementara ini 1 bulan 1 kali gitu ya. Saya dapatkan pelaporan gitu ya dari akumulasi gitu ya kinerja harian itu. Ya mungkin sekarang pantauan itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya Pak ya. Ya, tetapi tindakan yang diberikan itu tergantung gitu kan, ketika kita munculnya kasus itu kan harus segera ini diselesaikan, jadi jangan menunda gitu ya. Ya, kalau penyelesaian kasus kita ketika muncul itu ya, itu harus segera gitu. Ketika muncul lagi, jadi jangan dibiarkan itu kan nanti seolah-olah pembiaran gitu ya. Dia juga nggak diapa-apain, nggak ditegur, nggak diapa gitu ya. Nah ini kan berdampak pada sistem kinerja yang lain. Oke baik Pak. Ini lagi Pak, adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil putusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang yaitu lancarnya komunikasi dengan setiap personal gitu. Itu yang memudahkan kita membantu dalam mengambil putusan itu. Jadi komunikasi itu terjalin secara baik ya, secara wajar ya dengan setiap orang. Ya Pak. Gitu. Dan kalau tidak lancar ya pasti itu yang jadi hambatan, sebaliknya begitu. Ya. Satu lagi Pak. Masih semangat Pak ya? Siap. Dari mana? Dari semua hal yang telah disampaikan tentang pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil putusan dilema etika Pak? Jadi Bapak kan ini sebagai pimpinan gitu, pembelajaran pengalaman Bapak itu Pak. Yang dalam jadi keputusan dilema etika itu ini masalah etika gitu Pak. Kalau selama ini saya tidak mendapatkan gitu ya tantangan yang begitu berat ketika mengambil keputusan terkait dengan hal seperti itu gitu ya. Mungkin karena ya kita sudah membangun komunikasi yang baik gitu ya dengan berbagai personal, kemudian juga struktur yang dibangun juga sudah baik gitu ya. Struktur yang dibangun juga sudah baik ya, sehingga tidak mendapatkan dilematis yang krusial gitu ya, yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun dulu ada ya konflik personal, ya itu saya katakan personal gitu ya antara, tetapi itu juga bisa diselesaikan ya, tentunya dengan mekanisme yang sudah tertanam di sekolah ini ya, yang sudah budaya yang sudah tertanam di sini. Makanya untuk kondusivitas dalam membangun sistem kerja itu ya disitulah adanya kejelasan prosedur ya, kejelasan prosedur kinerja gitu ya, dan komitmen yang dibangun itu. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Dan saya juga ada gambaran ya bagaimana menyikapi kalau seandainya kan ini tugas ini
pengambilan keputusan gitu dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin nih Pak ya. Ini anagram dari Bapak dan mudah-mudahan ini jadi pengalaman saya dan menjadi wawasan pengetahuan saya dalam menjalani siapapun, terutama saya sebagai guru olahraga ya Pak ya. Tetap ini juga akan diberikan kepada peserta didik saya yang saya bina ya, walaupun kan tetap fokusnya kepada peserta didik Pak ini dalam etika-etika seperti ini. Bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara mencari solusinya, tidak menggunakan emosional gitu ya Pak, tapi dengan hati yang pikiran yang bersih, tidak ada emosi seperti itu sehingga terjadi kenyamanan dalam pembelajaran. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Diat. Gimana teman? Alhamdulillah saya. Iya. Ada yang saya bantu Pak Diat? Gimana? Ini Pak, ini saya datang ke sini mengunjungi Bapak. Iya. Bapak kan selaku pimpinan Iya. sekolah di SMP Islam Nurul Ulum ya. Iya. Kota Tasikmalaya. Ada waktu Pak saya untuk Silakan. ngobrol dengan Bapak? Iya. Oke. Ada. Insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk melakukan wawancara dengan Bapak Asep sebagai kepala sekolah SMP Islam Nurul Ulum Kota Tasikmalaya, dan saya juga melaksanakan tugas dekon ya, demonstrasi konseptual dengan tema adalah mengambil keputusan dengan basic kebajikan dan nilai-nilai tentang seorang kepemimpinan. Baik, Pak Asep. Iya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Asep ya. Silakan. Tentang mudah-mudahan bisa ya. Ya. Ini yang pertama Pak Asep. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral, Pak? Iya, baik. Jadi berkaitan dengan mengidentifikasi kasus ya yang merupakan ada dilema ya. Jadi ada dilema etika dalam bujukan moral. Begini Pak Dias ya. Ketika ada dilema dalam bujukan moral, itu biasanya kami mengidentifikasi dulu situasi dilema etika atau bujukan moral ya, dengan memperhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid, kemudian konsultasi dengan tim guru ya, dan pengajuan pada kode etik moral profesional guru. Jadi penting dampaknya penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid ya, dan bisa memastikan bahwa kebijakan sekolah itu selaras dengan prinsip-prinsip etika. Seperti itu. Oh gitu ya. Berarti kita berdampak ya Pak Asep, berdampak kepada peserta didik ya Pak? Iya, ya. dampaknya untuk peserta didik dengan perhatikan peserta didik juga. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oh iya. Jadi kalau ada dilema dalam ketika mengambil keputusan, ada dua kepentingan yang sama-sama dirasakan benar ya, benar dan benar gitu ya, mengandung kebijakan, nilai kebajikan itu memperhatikan ya dengan mengadakan pertemuan dulu, biasanya dengan tim guru, komite sekolah, juga pihak-pihak terkait lainnya. Setelah itu kita melakukan diskusi terbuka untuk merinci manfaat dan resikonya dari setiap opsi yang ada. Jadi keputusannya itu diambil berdasarkan konsensus ya, dengan kita berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang telah diterapkan. Jadi intinya itu harus diadakan melihat kepada kepentingan ya, yang berdasarkan konsensus ya, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan, dengan mengundang tim guru dan pihak-pihak terkait lainnya.
Berarti harus ada komunikasi dulu ya Pak Iya, ya, komunikasi kolaborasi penting lah dalam gitu ya, untuk pengambilan menyelesaikan keputusan. satu keputusan. Jadi ya tidak dianggap mengambil sendiri ya Pak ya. Tidak. Tidak ya. Oke Pak, ini hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Baik. Jadi tadi apa tadi itu langkah-langkah ya? Ya, Langkah-langkah dulu ya. ya. Iya. Prosedur ya yang biasa kami lakukan. Langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan itu tentu saja seperti yang tadi saya katakan, itu pertama adalah melakukan analisis yang mendalam untuk mengambil keputusan itu ya, terhadap kasus-kasus, dan kita akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalahnya, kemudian siapa yang terlibat dan nilai-nilai apa yang terkait. Kemudian kami juga mengadakan, sama seperti tadi dikatakan, mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, dikarenakan kita ingin melakukan diskusi, jadi di situ setelah itu kita akan melakukan diskusi untuk mencari tahu apa yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebajikan yang tentu saja yang dianut oleh sekolah. Jadi keputusan sekali lagi diambil berdasarkan konsensus tim. Sistem ya. Cara berdiskusi ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Ini selama menganggap dalam keputusan itu Pak ya, yang efektif itu dalam Iya. pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu dengan cara apa hal yang diambilnya? Iya, jadi hal-hal yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan. Ya. Kalau terkait dengan adanya dilema, itu biasanya kami melakukan dengan pertama menganalisis resiko dulu. Ya, kemudian tentu saja resikonya di mana, kita ada mengacu pada peraturan yang ada. Kemudian kepala sekolah juga harus mempunyai insting pribadi, artinya mempunyai suatu insting untuk mengambil kebijakan. Nah, ini dengan mengajak bicara kepada orang-orang yang bersangkutan. Ya, berdasarkan pengalaman kami itu dilakukan, kita berdasarkan pengalaman dalam pelatihan-pelatihan. Dan biasanya juga mengajak para vokasek ya untuk berdiskusi. Jadi nanti setelah diskusi kita akan menghasilkan sebuah keputusan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat ya Pak ya. Oh, berarti harus ada diskusi ya, tetap semua permasalahan didiskusikan dulu ya Iya, Pak. Jadi semua tidak permasalahan diambil didiskusikan. sendiri ya Pak. Tidak. Baik Pak. Ada mufakat di situ. Ini Pak, ada lagi hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini merupakan tantangan ya Pak? Ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak. Iya. Ada tangannya nggak Pak? Tantangannya pasti ada Ya. dan sudah terbiasa karena ada dalam itu pasti sebuah dilema dalam kasus-kasus dalam etika. Nah, pasti tentu saja ada pro dan kontra. Ya. Tapi saya tetap mengacu pada peraturan yang ada, sehingga suka atau tidaknya itu harus diterima, seperti itu. Itu tetap pro kontra itu ada. Ada ya Pak ya. Tapi tetap kita punya sikap yang bijak ya Pak ya. Bijak dan melakukan hasil musyawarah mufakat dengan Baik Pak. dengan yang lainnya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah ini ya, ada sebuah jadwal tertentu ya Pak dalam sebuah penyelesaian masalah etika nih Pak? Oh iya, jadi maksudnya Apakah iya, itu jadwal. apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri ya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Pak yang Iya. Bapak jalankan gitu? Jadi kalau untuk jadwal, untuk adanya permasalahan itu tidak ada jadwal sebenarnya. Ya.
selaku kepala sekolah tidak punya jadwal dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada masalah itu langsung ditangani, Langsung, ya, ya. ditangani. Dengan tentu saja tadi itu mempertimbangkan dan menganalisis ya permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Jadi untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu biasanya kasus tersebut segera mungkin lah di apa namanya dicari untuk solusinya. Solusinya mencari solusinya langsung gitu aja Pak ya. Ya. Tidak ditunda-tunda ya Pak ya. Iya, tidak ditunda. Jadi tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melakukan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat. Jadi tidak ada jadwal. Masih semangat Pak? Siap. Masih semangat ya. Ada lagi, Ya. masih ada 2 lagi Pak. Masih ada 2 lagi ya? Ya, siap Pak. Ini Pak, selanjutnya ini adakah seseorang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tentu saja pertama itu selaku kepala sekolah itu dibantu oleh para wakasek. Jadi para wakasek yang pertama diajak untuk berdiskusi. Karena selain itu juga faktor-faktor yang mempermudah dengan dalam pengambilan keputusan, yaitu adalah menganalisis resiko, kemudian insting pribadi yang ada dalam pengalaman atau aturan yang berlaku. Ya, silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Saya lagi ya Pak ya. Ya. Jadi semua hal yang telah disampaikan Pak ya, dalam pembelajaran apa yang Bapak ambil atau dari petikan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika Pak. Sekali lagi Pak, ada di mana? Dari semua hal yang telah Iya. disampaikan tadi sama Bapak ya, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik ya Pak ya, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak. Pengalaman ya. Ya. Jadi begini, bahwa pembelajaran yang utama itu adalah penting pertama ya. Pentingnya itu memiliki juga seperti yang tadi saya katakan, memiliki penasihat etika dalam dan konsultasi dengan semua pihak ya, dalam kasus dilema etika. Jadi pengalamannya tentu saja itu mempengaruhi pengalaman kami itu mempengaruhi pendekatan dalam pengambilan keputusan. Jadi pengalaman kami itu tentu saja akan mempengaruhi dalam pendekatan dalam pengambilan keputusan di masa depan. Jadi pengalaman adalah yang terbaik Pak ya. Jadi untuk pengambilan keputusan. Ya. Ya, seperti itu kira-kira ya untuk mengambil karena ada beberapa pandangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Iya ya gitu ya Pak ya. Jadi semua ini pengalaman kita dijadikan pengalaman ya. Pengalaman, Saya ya. juga kan sama Pak ya. Ini saya kan sebagai calon guru penggerak Iya, kami iya. kelas. Saya mengambil pengalaman juga, pengetahuannya juga bagaimana cara menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ya, Ya, saya. seperti itu. Iya Pak ya. Iya, Saya juga kan mengajar juga di SMA Manunjaya Pak ini. Iya, juga kan. alhamdulillah. Dan saya juga mengambil PJ Opta. Karena dengan PJ olahraga itu kan anak-anak pada suka, tapi kan tetap Iya, rasa pasti emosional ya. saya sendiri Olahraga, terhadap pendidik itu kan ada, namun juga manusiawi ya Pak ya. Iya. Tapi tetap dalam mengambil ini dengan ada istilahnya tadi kan baik sama baik gitu kan, kasih sayang dan keadilan. Iya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, terima kasih waktunya ya Pak ya. Iya. Semoga Iya. Bapak sehat selalu. Amin. Dari kesehatan. Amin. Baiklah, demikianlah percakapan dengan Bapak Asep Abdul Aziz, SPD MPD, dia selaku kepala sekolah di SMP Islam Baru Ulum ya. Untuk tugas ini kita coba sekian dulu. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak, bergerak, Salam. bergerak, menggerakkan.